Habertus Renungan Harian Anak. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian dalam Renungan Harian Anak Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari sama-sama kita akan memulai di dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami mau terlebih dahulu belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Kami serahkan renungan pagi ini ke dalam pimpinan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kira-kira kalian setelah melakukan olahraga, mungkin lari ataupun olahraga yang lain, kira-kira kalian mau pilih yang mana ya? Di sini ada 2 gelas. Yang pertama, kopi pahit tanpa gula. Nah, yang kedua adalah air sirup. Kira-kira kalian pilih yang mana ya? Wah, semuanya pilih yang ini ya. Ini adalah sirup. Rasanya manis sekali dan menyegarkan. Jadi, kalau kalian yang sudah berolahraga, capek, berkeringat, langsung meminum air ini pasti rasanya segar ya, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini juga kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari Laut Teberau dan menuju padang gurun Syur. Di sini Musa menyuruh orang Israel pergi ke sana, dan mereka berjalan di padang gurun itu selama 3 hari, dan mereka sangat haus, lelah, dan capek. Lalu ketika mereka sampai di Mara, ternyata air di sana rasanya pahit. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi? Kisah ini diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Dan ketika mereka sampai di Mara, mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka mengomel kepada Musa. Mereka merasa kecewa karena keluar dari tanah Mesir, mereka mendapat hal yang seperti ini. Nah, lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan, sehingga di sini dikatakan di ayat ke-25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sini jelas sekali bahwa Tuhan ketika menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan selalu menyertai dan selalu memberi jalan keluar. Kita akan baca di ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan lah yang menyembuhkan engkau. Adik-adik, di sini yang menjadi perintah Tuhan adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan. Adik-adik, bangsa Israel yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pelihara, diberi ketetapan seperti itu. Begitu pula dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita pun harus taat, sungguh-sungguh, dan juga menjaga hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dan apa yang menjadi janji Tuhan, yaitu Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, seperti yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Adik-adik,
ketika kalian taat kepada orang tua, kalian menurut dan menjadi anak-anak yang manis, bagaimana sikap orang tua kalian? Pasti sayang ya, pasti orang tua kalian akan lebih lagi mengasihi kalian. Apalagi Bapa kita yang di surga. Ketika kita taat, ketika kita setia, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, Tuhan sangat mengasihi kita, menyayangi kita, dan dalam segala perilaku kita juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, adik-adik, di sini bangsa Israel diberkati di ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, ketika mereka mau mendengarkan, mereka mau menurut, Tuhan sediakan berkat. Jadi, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus taat, setia, dan sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami belajar dari bangsa Israel yang bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Tuhan, kami tidak mau seperti bangsa Israel. Kami mau taat, kami mau setia, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik dalam renungan besok pagi. Tuhan Yesus